Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Lesmat Kim. Oke, kali ini kita membahas ya untuk bagian esai asesmen harian sistem periodik unsur. Nanti bisa buka bukunya ya, halaman berapa ya? 48 ya. Oke ya, kita mulai saja. Nomor 1, jelaskan dasar pengelompokan unsur yang dilakukan oleh John Newlands. Apa kelebihan dan kelemahannya? John Newlands ini yang menemukan dengan terkenalnya tuh sistem oktav ya dek ya. Oke, saya akan kopaskan dulu ya, ini ya catatannya ya. Dasar pengelompokan unsurnya itu berdasarkan kenaikan nomor massa ya untuk John Newlands. Kelebihan dan kelemahannya, untuk kelebihannya Newlands, ini Newlands ya dek, Newlands merupakan penemu pertama yang menunjukkan unsur-unsur kimia yang bersifat periodik. Sedangkan kelemahannya, yang pertama, berlaku hanya untuk unsur-unsur ringan. Jika diteruskan, ya unsurnya sudah agak kompleks ataupun berat, kemiripan sifatnya tidak tepat lagi. Yang kedua, berlaku hanya untuk unsur-unsur yang memiliki massa atom rendah. Ya, ini adalah penjelasan untuk soal nomor 1. Kita lanjut ya, soal nomor 2. Pada tabel periodik unsur hidrogen itu H ya dek ya, lambangnya adalah H. Kadang kala dimasukkan dalam golongan logam alkali, ya betul, karena konfigurasinya itu adalah NS1 ya, masuk ke dalam golongan alkali. Tapi kan kalau golongan alkali ya, atau ini golongan 1A, itu kan harusnya sifatnya logam ya, tetapi H ini non logam. Dan kadangkala dimasukkan dalam golongan halogen. Halogen itu adalah golongan 7. Mengapa unsur hidrogen dapat menyerupai unsur golongan 1A dan golongan 7A? Jelaskan. Oke, saya akan kopaskan kembali ya, saya sudah mencatat. Oke, ini catatannya ya dek ya. Mengapa hidrogen itu menyerupai golongan 1A? Inilah alasannya, yaitu keduanya ya, maksudnya itu unsur hidrogen dengan unsur-unsur golongan 1A memiliki konfigurasi elektron yang sama ya, yaitu elektron valensi yang sama ya dek, yaitu NS1. Selanjutnya, keduanya memiliki kecenderungan melepas satu elektron ya. Oke, ini betul ya. Karena melepaskan satu elektron, keduanya memiliki bilangan oksidasi +1. Karena kecenderungan melepaskan elektron, maka keduanya bersifat elektropositif atau elektropositifnya tinggi. Inilah persamaan hidrogen dengan golongan 1A. Selanjutnya, persamaan sifat hidrogen dengan golongan 7A ya. Baik hidrogen maupun golongan 7A, keduanya mempunyai kecenderungan untuk menangkap satu elektron. Ya, bisa juga H itu bisa bermuatan negatif juga ya. Kecenderungan memiliki bilangan oksidasi -1 ya, karena dia menangkap elektron maka memiliki kecenderungan piloksnya -1. Keduanya bersifat elektronegatif. Dan poin keempat, dalam wujud gas baik hidrogen maupun golongan 7 itu bersifat diatomik ya. Hidrogen dalam wujud gas itu adalah H2, ini juga golongan 7 juga diatomik ya, F2, Cl2, Br2 dan I2. Oke, ini penjelasan untuk soal nomor 2 ya. Lanjut kita coba masuk ke soal nomor 3. Grafik berikut menunjukkan harga energi ionisasi magnesium, aluminium, dan kalium. Grafik manakah yang menunjukkan harga energi ionisasi untuk magnesium? Ya, kita harus tahu ya, magnesium itu adalah golongan 2A. Karena golongan 2A, maka magnesium nanti elektron valensinya adalah 2 ya. Sedangkan aluminium itu adalah golongan 3A, maka nanti elektron valensinya itu adalah 3 ya. Nanti NS2 P1. Sedangkan untuk kalium itu adalah golongan 1A. Karena golongan 1A, maka elektron valensinya itu hanya ada 1. Nah, kenapa kita butuh elektron valensi? Ini untuk menunjukkan seberapa banyak mereka dapat melepaskan energi ionisasinya ya. Karena energi ionisasi adalah energi minimum yang dibutuhkan untuk suatu unsur melepaskan elektron terluar. Jadi, kalau misalkan magnesium karena elektron valensinya 2, maka magnesium memiliki energi ionisasi 2 tingkat. Sedangkan aluminium itu adalah 3 tingkat, untuk kalium hanya 1 tingkat. Nah, bisa kita lihat ya di sini ya, Dek ya. Ini adalah jumlah elektron yang dilepaskan, yang ini 1, ini ada 2, ini ada 3. Nah,
Untuk magnesium, dia kan hanya bisa melepaskan 2 elektron ya. Ini elektron yang terlepaskan adalah 1. Nah, ini masih bisa ya, karena ini masih melandai seperti ini. Ini adalah elektron yang terlepas adalah 2 ya, 2 elektron yang terlepas. Lah, setelah itu ini menjulang sangat tinggi ke K ini. Maka ini selisihnya sangat tinggi. Maka energi ionisasi di sini tidak mungkin. Nah, jawabannya sudah terlihat ya. Maka untuk energi ionisasi untuk magnesium ditunjukkan pada grafik K. Dia hanya memiliki 2 energi ionisasi ya, 2 tingkat maksudnya, hanya melepaskan 2 elektron. Elektron pertama dan elektron kedua. Kalau yang ketiga ini tidak mungkin karena EI-nya terlalu besar. Sampai sini ada gambaran ya. Sekarang kita lihat ya. Untuk grafik selanjutnya coba ya kita analisis. Di sini untuk grafik L ya, hanya melepaskan 1 elektron ya, ini di sini. Lalu ini sudah sangat menjulang tinggi seperti ini ya. Selisihnya sangat tinggi. Maka pada saat dia melepaskan 2 elektron yang kedua ini terlalu tinggi. Jadi ini yang dilepaskan hanya ada 1. Jadi kemungkinan untuk K itu grafiknya adalah L. Sedangkan untuk aluminium kita lihat ya, kita lihat grafiknya, maka grafik M, energi ionisasi pertama ini melepaskan 1 elektron. Ini kan tidak menjulang terlalu tinggi ya, dia agak landai seperti ini. Ini adalah energi ionisasi yang kedua, melepaskan 2 elektron. Lalu ini juga tidak terlalu tinggi nih, ini melandai kayak gini. Nah, ini adalah energi ionisasi yang ketiga, melepaskan 3 elektron. Jadi untuk grafik yang M itu kemungkinan punyanya Al. Jadi energi ionisasi untuk unsur Mg grafiknya adalah grafik K. Silakan adik rangkum sendiri ya, Dek ya. Ya, kita masuk ya ke soal nomor 4. Berdasarkan tabel tersebut ya, apabila K mempunyai nomor atom 9, K nomor atomnya 9 berarti kan 2.7, artinya K ini adalah golongan 7A dan periodenya adalah 2, 1, 2 ya. Inilah K, maka ini adalah golongan 7A ya. Golongan 7A, ini adalah periode 1, ini adalah periode 2. Ya, maka ini adalah golongan 8A. Ini adalah golongan 1A ya. Di sini ada 1A, lalu ada 2A. Saya buat di sini ya. Ini adalah golongan 3A, 4A, 5A, dan 6A. Selanjutnya, tentukan nomor atom unsur F. F itu adalah ini ya, Dek ya. Kita lihat maka nanti saya buat sini F golongan berapa? F itu adalah golongan 1A dan periodenya adalah periode 1. Ini periode 2, periode 3, periode 4 dan periode 5. Periodenya adalah 5. Oke ya, kita bisa menggunakan metode kulit ataupun bisa menggunakan metode subkulit. Saya akan menggunakan metode subkulit. Metode subkulit ya. Maka karena dia golongan 1A, maka terluarnya itu adalah S1. Ya, ini 1A. Periodenya 5, maka 5S. Paham ya, Dek ya? Sebelum 5S itu ada apa, Mbak? Sebelum 5S itu ada kripton. Kripton itu adalah 36. Ya, maka nanti 36 ditambah 1, 37. Kita peroleh ya, maka nomor atomnya F itu adalah 37. Ya, kita lanjut ya ke 4B. Sebutkan beberapa kelompok unsur yang mempunyai kemiripan sifat. Kemiripan sifat itu artinya dalam satu golongan. Oke ya. Maka dari itu A dan F memiliki kemiripan sifat. Jadi yang memiliki kemiripan sifat itu adalah A dan F karena masing-masing berada di golongan 1. Lalu siapa lagi yang memiliki kemiripan sifat, yaitu B dan I. B dan I karena sama-sama berada di golongan 5. Selanjutnya KLN. Selanjutnya KLN ini juga memiliki kemiripan sifat karena dalam satu golongan. Selanjutnya kelompok yang memiliki kemiripan sifat itu adalah C dan M. Paham ya? Next kita masuk ke poin C. Urutkan unsur periode kedua dari yang mempunyai energi ionisasi dan elektronegativitas terkecil,
Ya, periode 2 di sini siapa saja? Periode 1, periode 2, saya akan buat stabilo kuning ya. Inilah periode 2. Unsurnya itu adalah A, B, K, C. Energi ionisasi itu adalah sifat SPU yang diawali dengan huruf vokal ya. Ini energi ionisasi diawali dengan huruf vokal, maka masuk ke dalam kuadran 1 sifatnya ya. Dalam satu periode energi ionisasi semakin ke kanan itu sifatnya semakin besar, semakin ke kiri itu energi ionisasi sifatnya semakin kecil. Yang ditanya apa ini? Terkecil ya. Dari yang terkecil berarti kiri ke kanan. Ya udah ya, maka EI yang paling kecil itu adalah A, lebih kecil dari B, lebih kecil dari K, dan yang paling besar itu adalah unsur C. Oke ya, kita lanjut ke poin 4D. Urutkan unsur golongan 7A. Ini 7A siapa saja? 7A ini ya, berarti K, L, N ya. Dari yang paling kurang reaktif, kereaktifan untuk golongan 7 itu dipengaruhi oleh kekuatan elektronegativitasnya. Kecenderungan menangkap elektron ya. Semakin besar elektronegativitas itu artinya semakin reaktif. Ya, elektronegativitas yang semakin besar itu adalah yang paling atas. Ya, maka dari itu yang paling kurang reaktif itu berarti yang bawah ya. Maka N kurang reaktif dari L, L kurang reaktif daripada K. Paham ya, Dik ya? Oke, lanjut kita masuk ke soal nomor 5. Harga energi ionisasi ke-1 sampai dengan ke-6 unsur X pada golongan utama berturut-turut. Berdasarkan data tersebut, tentukan ion yang cenderung dibentuk oleh unsur X. Kita lihat ya di sini ya, untuk tingkat energi ionisasinya 738, untuk kilojoule per molnya saya tidak tuliskan ya. Lalu ada 1450, lalu ada 7730, 10.500, 13.600 dan 18.000. Kita lihat ya, Dek. Untuk 700 ke 1400 itu kurang lebihnya sekitar 700 naiknya ya. 1400 ke 7000 ini naiknya sudah terlalu tinggi. Awalnya naiknya hanya 700, harusnya ini berarti kan energi ionisasi pertama ya. Ini adalah energi ionisasi kedua, maka bisa melepaskan 2 elektron. Nah, untuk melepaskan elektron yang ketiga, dia membutuhkan EI yang sangat tinggi. Yang tadinya naik hanya 700, ini 1400 sampai 7000 itu bisa sampai 6000-an ya. Ini berarti grafiknya cukup tinggi. Jadi maksudnya EI yang pertama sekitar segini ya, sebesar 738. Naik ke sini ya, ini sebesar kenaikannya sekitar 700-an ya. Ini ada 1450, lalu menjulang tinggi sekali gini. Ini naiknya sampai 6000. Maka kemungkinan atom atau unsur tersebut hanya memiliki 2 energi ionisasi. Jadi tentukan ion yang cenderung dibentuk. Yang cenderung dibentuk untuk unsur X ini adalah 2+, karena hanya melepaskan 2 elektron terluar. Paham ya, Dik ya? Semoga kalian semuanya paham. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum.